Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Dewi dari Universitas Nahdlatul Ulama Cabang Gempol, Prodi PGSD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari dosen kami, yakni Bima Tangguh Alam MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan ilmu pengetahuan. Proses belajar menjadi satu sistem dalam pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu guru, siswa, tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Belajar adalah perubahan relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran. Guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran. Dalam proses belajar mempunyai aktivitas tertentu. Dalam psikologi, proses belajar berarti cara atau langkah-langkah khusus yang beberapa perubahan ditimbulkan dari masa ke masa. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Fase-fase dalam proses belajar. Yang pertama adalah fase informasi, yaitu tahap penerimaan materi. Yang kedua adalah fase transformasi, yaitu tahap pengubahan materi. Yang ketiga adalah tahap evaluasi, yaitu tahap penilaian materi. Dalam proses belajar, yang pertama adalah mendengarkan. Mendengarkan adalah satu aktivitas belajar. Setiap orang belajar di sekolah pasti ada aktivitas mendengarkan. Ketika seorang guru menggunakan metode ceramah atau menjelaskan, maka setiap siswa atau mahasiswa diharuskan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru atau dosen. Jadi, jika guru kita menjelaskan, maka kita harus mendengarkan dengan seksama. Yang kedua adalah memandang. Maksud memandang di sini adalah kita harus mengarahkan penglihatan kita ke suatu objek. Di kelas, seorang pelajar memandang papan tulis yang berisikan tulisan baru. Tulisan dipandang pelajar itu akan menimbulkan kesan dan selanjutnya akan tersimpan di dalam otak kita. Jadi kita harus memandang dengan seksama apa yang akan ditulis oleh guru di papan tulis. Yang ketiga, menulis atau mencatat. Catatan sangat berguna untuk menampung sejumlah informasi yang tidak hanya bersifat fakta, melainkan juga terdiri atas materi hasil dari bacaan yang telah dipelajari. Yang keempat, membaca. Membaca adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan selama belajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kalau belajar adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka membaca adalah jalan menuju pintu ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita harus memperbanyak membaca. Membaca diidentik dengan mencari ilmu pengetahuan agar menjadi cerdas dan mengabaikan kebodohan. Yang keenam, mencari ikhtisar atau ringkasan untuk digarisbawahi apa saja yang penting. Yang ketujuh adalah mengamati
tabel-tabel atau diagram-diagram. Yang ke-8, menyusun paper atau kertas. Yang ke-9, mengingat. Kita harus mengingat apa saja yang telah disampaikan oleh guru. Yang ke-10, berpikir. Kita harus berpikir dengan jernih apa saja yang telah disampaikan oleh guru kita. Yang ke-11 adalah latihan atau praktek. Setelah mempelajari, kita harus mempraktekkan apa yang telah kita pelajari di kelas. Kesimpulannya di sini adalah belajar dan pembelajaran sangat berkaitan satu dengan yang lain. Proses pembelajaran merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan belajar. Belajar adalah serangkaian jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu. Kegiatan pembelajaran yang memuat tindak interaksi antara pembelajaran dan belajar berakhir dengan evaluasi. Kegiatan belajar sesungguhnya tidak hanya berpusat pada pendidikan formal, namun belajar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dapat disimpulkan bahwa secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran bertujuan membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa menjadi bertambah baik. Jadi, siswa di sini akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.